karena badan itu harus bergerak 24 jam. 24 jam, maka dia kan membutuhkan energi. Nah, energinya kalau kita nggak makan kan habis nih. Iya. Ya kan? Berarti harus dapat dari cadangan kan? Cadangan. Nah, cadangan energi kita itu ada di otot, namanya glikogen, ada di otot, ada di hati. Nah, setelah apa yang kita makan udah habis dibakar untuk tenaga, badan kita mulai ngebakar glikogen yang ada di otot dan di hati. Nggak makan juga. Habis cadangannya nih. Ketika sudah mau habis, badan kita akan mencari sumber energi yang lain, yaitu lemak. Ketika itu, badan akan mengefisiensikan berbagai fungsi di dalam tubuhnya. Karena nggak ada makanan yang masuk, maka dia harus mengefisiensikan kerjaan di dalam badannya dan sekaligus mencari sumber bahan energi. Nah, kalau kayak perusahaan, dia kagak kerja nih. Ambil. Kalau gitu, autofagi itu baik nggak sih buat tubuh, buat kesehatan? Basically, autofagi is bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris semua saya nggak ngerti. Ya. Iya, baik atau enggak autofagi buat tubuh itu? Oh, baik. Walaupun ada yang dimakan. Iya, karena kan tujuan akhirnya mengefisiensikan dan menyediakan energi untuk badan kita yang sedang kekurangan energi, yang sedang berada dalam stres. Jadi dengan adanya dia diganti sel-sel yang jelek-jelek itu dibuang gitu, terus dibikin sel-sel yang baru dengan sumber dari bahan-bahan yang sumber bahan baku untuk membangun sel baru diambil dari sel yang lama tadi yang di recycle gitu ya. Jadi badan kita akan mengalami kemajuan yang tadinya mungkin ada sel-sel yang ada virusnya karena dimakan, dibuang. Ya, jadi kan bersih gitu, sehat gitu. Sel-sel yang rusak dimakan, jadinya kan badan kita jadi awet muda dalam tanda kutip. Dan bagus. Salah jadi satu cara untuk bisa dapetin autofagi itu dari puasa ya tadi. Puasa. Salah satunya ya. Nah, kalau puasa nih dok, kan tapi itu hanya salah satu cara ya, bukan satu-satunya cara. Iya. Tapi kalau pas lagi puasa nih dok, minuman atau mungkin makanan apa yang bisa ngebantu? Kalau lagi puasa mah nggak minum Iya. Enggak, maksudnya pas udah buka puasa mungkin ya maksudnya. Jadi gini, memang benar ada minuman. Mau dijadiin satu sama makanan nggak? Jadi aja satu. Jadi satu ya. Nanti berantem kalau enggak. Iya, soalnya kalau makan nggak minum aus. Salah. Makan nggak minum, iya aus. Iya aus. Seret gitu kan. Kalau minum nggak makan, lapar. Kalau minum nggak makan, lapar. Iya, jadi minumnya dulu apa makannya dulu? Minumnya dulu ya. Minuman dulu aja. Minuman yang bisa membantu itu sebetulnya nggak terlalu dominan sih. Ada kafeinnya, karena kafein mempercepat metabolisme. Kopi, matcha. Ya, terus minum green tea. Itu bisa membantu mempercepat metabolisme supaya kita tujuannya bisa cepat sampai ke autofagi. Kalau makanan, kan tadi kita caranya tadi puasa, terus olahraga, diet keto sama rendah kalori kan. Iya. Ya udah makannya ngikutin itu aja. Oh, yang diet rendah keto. kalori. Iya, kalau rendah kalori ya berarti makannya jangan jajan yang santan-santan, goreng-goreng, nyibir, goreng-goreng. Iya, kemarin kan Padang. Sama goreng-goreng, santan-santan, manis-manis. Jangan. Itu kan tinggi kalori kan. Itu jangan dimakan. Diliatin aja. Dibeli boleh, kirim ke sini. Dikasih aja ya, yang mana aja aja gitu kan. Nah, terus tadi rendah kalori diet keto. Nah, berarti makanan yang tinggi lemak baik. Jangan mentang-mentang bilang tinggi lemak gorengan gitu. Tidak ya. Tinggi lemak baik. Tinggi kan ada lemak baiknya. Kalau jahat, gorengan itu. Lemak jahat. Benar. Jadi tinggi lemak baik, cukup protein, rendah karbohidrat. Itu basicnya kunci dari segala kuncinya diet keto. Nah, supaya bisa cepat sampai ke autofagi, kita boleh menggabungkan antara puasa dengan diet keto atau antara puasa dengan diet rendah kalori. Paham. Ada nggak makanan yang justru menghambat supaya bisa dapetin si autofagi itu? Ya itu tadi kalori makanan yang tinggi kalori, yang manis-manis, makanan dan minuman ya, yang goreng-goreng, santan-santan, itu membuat badan kita punya energi terus, karena gorengan kan banyak lemak dari minyak gorengnya, itu tinggi energi. Terus gula juga kan ada energinya.
Nah, terus yang menghambat si proses otofagi itu juga kalau kita makan terus-menerus. Karena otofagi itu akan terjadi kalau si insulinnya ngedrop, insulinnya turun. Padahal insulin itu tidak akan turun kalau kita makan. Jadi kan kita makan nih. Kalau kita makan, badan kita kan akan merasakan, wih ada makanan nih bos, siap-siap yuk untuk mengolah makanan ini. Maka dikeluarkan insulin. Nah kalau insulin keluar, otofagi tidak akan keluar, tidak akan terjadi. Dia baru akan terjadi ketika insulinnya rendah. Gitu. Itulah sebabnya kalau mau melakukan otofagi, si tadi pola makannya itu sebaiknya dilakukannya di pas mau puasa. Jadi kalau misalnya puasanya malam berarti dimakan malamnya. Ini nih mau saya tanya nih, berapa lama puasanya dok supaya bisa mencapai autofagi ini? Sebenarnya proses autofagi itu ada yang mengatakan sekitar 24 jam mulai baru terjadi. Puasa seharian 24 jam? Ada yang mengatakan 16 jam. Tapi saya menjawab supaya sahabat Sonora tidak bingung ya, berapa jam? Aduh nggak cukup. Itu tergantung pada badan setiap orang. Tergantung misalnya makannya sebelum mulai puasa makannya apa. Kalau misalnya sebelum mulai puasa makannya udah yang tinggi-tinggi lemak, tinggi gula gitu kan, yang tinggi kalori, maka dengan sendirinya badan kita punya cukup banyak sumber energi sehingga dia nggak akan kehabisan energi. Kebayang nggak? Kebayang. Nah, sehingga ketika mulai masuk ke jendela puasa, kita makannya udah harus nyetop tuh, yang udah harus mulai menyerupai diet keto. Jadi rendah karbo, cukup protein, tinggi lemak. Supaya dalam keadaan itu, start awalnya aja insulinnya udah nggak begitu tinggi. Sehingga dengan ditambah puasa, insulinnya akan drop. Insulinnya ngedrop, maka kita lebih mudah masuk ke autofagi. Jadi sebenarnya agak susah kalau ditanya berapa jam. Rata-rata sekitar 24 jam. Kalau pola makannya baik, metabolismenya cepat, itu mungkin bisa 16 jam gitu. Jadi beda-beda pada setiap orang. Beda-beda ya? Tergantung apa yang dimakan sebelum puasa? Sama tergantung cadangan dia banyak nggak. Karena biasanya autofagi itu baru akan dicapai biasanya ketika tubuh kita sudah mulai membakar lemak. Nah, tubuh kita baru akan membakar lemak kalau cadangan-cadangannya udah banyak yang udah habis. Nah, kalau orang misalnya orang kaya gitu, tabungannya di bank banyak, deposito banyak, ya lama dihabisin dulu. Tergantung. Sebagai closing statement dari tadi kita ngebicarain soal efisiensi tubuh ya dalam bentuk autofagi. Ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Maksudnya ada yang pengen disampaikan ke sahabat Sonora gimana cara menerapkan pola makan ini jadinya. Gimana cara sederhananya dok untuk bisa menerapkan pola makan yang mendukung untuk mencapai autofagi ini? Makanlah teratur. Makanlah teratur. Makanlah di jam makan dan tidak makan di jam bukan jam makan. Yang seharusnya aja lah ya. Iya. Yang sewajarnya jangan aja. Makan tidak berhenti. Makan kan tidak ada berhenti. Tiap sejam makan, ngemil, nggak berhenti-berhenti. Karena dengan dia terus masukin makanan, insulinnya nggak akan turun. Karena insulin itu naik kalau kita makan. Naiknya akan tinggi kalau kita makannya karbo. Nah, sedang kalau kita makannya protein, naiknya hanya sedikit sampai tidak bermakna kalau kita makan lemak. Itulah sebabnya kenapa diet keto bisa menyebabkan autofaginya lebih cepat. Karena diet keto itu kan tinggi lemak, rendah protein, tinggi lemak, sedang protein, rendah karbo kan. Nah, dengan susunan makanan seperti itu, insulin keluarnya cuma sedikit. Gitu. Jadi makan yang sewajarnya aja lah ya, seperti jangan terus-terus makannya. Iya. Kalau orang Indonesia tuh, ini saya penasaran sih kata aja dok. Kalau makan orang Indonesia tuh 2 kali atau 3 kali sih idealnya sehari? Kan ada yang pagi, tergantung siang, gaji malam. Mungkin ya. Ya udah, kita cukupkan sampai di sini sahabat Sonora. Jangan lupa untuk subscribe jenis dulu. Makanannya. Jenis makanannya. Jenis makanannya belum. Oh ya udah. Jenis makanan itu yang sehat gitu, yang protein, tapi proteinnya juga jangan protein yang banyak gajinya, banyak kulitnya, banyak minyaknya gitu. Terus rendah gula. Jangan yang banyak tepung-tepung, jangan gorengan, jangan santan. Jadi makanan sehat gitu ya. Terus jangan lupa lemak baik. Nah, terus kalau mempercepat lagi proses autofaginya, tambah dengan olahraga di jam puasanya atau di sejenak sebelum masuk ke jendela puasa.
Oke. Udah nih, mau beli makan soalnya nih. Udah ya nggak ngomong lagi ya. Ya udah. Berarti buka puasa ya? Udah buka puasa saya. Ya udah, kalau gitu saya Sony Wicaksono, penyiar Sonora. Saya Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Kita dari Kamu Sehat. Jangan lupa untuk jaga kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.